Halo, selamat datang kembali di Stock Research. Di episode kali ini kita akan membahas saham dari King of GPO Singapura ya. Jadi kita membahas saham grupnya Fangiono ya. Jadi sahamnya ini Pak Fangiono ini habis mengakuisisi saham yang listing di Indonesia ya. Jadi sahamnya adalah saham ANJT. Nah, kedepannya sahamnya menurut saya akan cukup menarik ya, karena ada aksi korporasi kemungkinan bulan depan ya, yang berpotensi membuat sahamnya jadi lebih menarik. Nah, ini saya akan menjelaskan ya, jadi studi kasus. Mungkin teman-teman nanti bisa menyimaknya aja. Nah, ini adalah studi kasus saham SMDM ya. Jadi SMDM ini diakuisisi oleh BSDE ya. Diakuisisi awalnya itu 91,9%. Habis itu ada tender offer ya. Tender offer dapat 6,98%. Akhirnya kepemilikan publiknya itu sisa 1%. Nah, akibatnya apa? Akibatnya itu setelah tender offer ya. Ini kan tender offernya berakhir 24 Januari 2025 ya. Ini naik terus ya sampai bulan Maret. Terus baru turun lagi ya. Turun lagi sampai sekarang. Tapi ketika awal bulan Februari ya, ini dari harga 500 sampai ke 3.200. Nah, sekarang si ANJT pun sama. Ini first resource habis akuisisi 91,17%. Setelah ini tender offer. Sebenarnya saham ANJT-nya pun udah naik cukup tinggi ya. Tapi menurut saya ANJT ini cukup menarik karena kemungkinan besar kepemilikan publiknya itu akan berkurang banyak. Nah, ini saya coba detailing ya terkait dengan kepemilikan publiknya ya yang ada di ANJT. Jadi kepemilikan publiknya paling tinggi itu dimiliki oleh Bapak Lok Keng Hong ya. Terus ada Pak Roy Cokrowijoyo, Pak Guyono, Java, terus Tonizar Lumbantanu dan seterusnya ya. Ini juga seterusnya, dan porsinya pun ini ya 78 miliar ya, 17 miliar, 13 miliar. Dan saya cek kepemilikan Bapak Lok Keng Hong ya 78 miliar ini udah dilepas ya ke SQ. Terus ada juga DX ya, DX ini juga ngelepas juga ke SQ. Dan DH, TP, GR, ES dan DR ini kemungkinan juga brokernya Pak Lok Keng Hong ya. Jadi Pak Lok Keng Hong sendiri menurut saya udah lepas ya sama ANJT-nya ya. Terus ada juga ini brokernya ANJT waktu diakuisisi, jadi sama ya, pakai SQ, ini pakai SQ. Cuma di sini saya sebenarnya ada perhitungan lebih detail ya terkait dengan potensi saat ini. Untuk saat ini persentase sama ANJT-nya itu sisa berapa persen, dan publik itu sisa berapa persen. Cuman mungkin saya share untuk klien internal saya aja. Di sini saya cuma sharing terkait dengan potensi aja terkait dengan sama NJT. Kemungkinan bulan depan ya ada MTO. Meskipun teman-teman tertarik ikut MTO-nya aja ya, itu kemungkinan besar dapat fix yield itu kisaran 4%-an ya kalau di harga sekarang. Jadi beli ANJT di harga sekarang, nanti ikut MTO-nya itu dapat ya kemungkinan besar sekitaran 4%, lebih tinggi dari bunga deposito ya, apalagi cuma nggak sampai 1 bulan. Menurut saya cukup menarik ya. Kalau teman-teman habis ikut sekarang kan bisa ada GBR IPO ya, GBR IPO, ikut CDIA, ikut koin, habis itu ikut MTO ANJT. Menurut saya lumayan menarik karena si ANJT menawarkan MTO-nya kemungkinan di harga 1813 sesuai dengan harga akuisisinya ya, ini kayak 1813. Jadi kemungkinan besar ANJT akan MTO di harga itu ya. Jadi di harga sekarang di 1730, teman-teman nanti akan dihargai di harga 1813.
karena ini patokan dolarnya itu kalau salah pakai harga 16.800 ya. Meskipun sekarang dolarnya turun, tapi waktu akuisisi itu dipastikan pakai dolarnya itu 16.800. Cuman saya nggak tahu apakah nanti ada adjustment ya terkait dengan dolarnya. Tapi menurut saya akan tetap ya. Jadi ANJT akan tetap menarik. Jadi untuk secara detail untuk terkait dengan persentase ya sama ANJT yang sekarang dimiliki publik, setelah saya hitung-hitung, mungkin saya akan share aja di internal klien saya. Jadi buat teman-teman yang tertarik jadi internal klien saya, mungkin bisa WhatsApp aja ya di 0811 888 4657. Mungkin itu aja dari saya. Sekian, sampai jumpa di next video.